Atlas ada. Kufra ready. Tinggal posisi Damage area nih udah enak banget. Kalau ngambil Kaja berarti ambil nge-pick off. ya? Iya. Satu persatu. Kalau mereka mau main area, Kufra ada, Atlas ada. Semuanya bisa mereka gunakan. Aku lebih suka Kufra sekarang bahkan. Keyboy juga akan sangat berbahaya sekali menggunakan hero tersebut. Mereka metanya berkumpul banget loh ini. Karena masalahnya kalau dia mau main Kaja, kena slow effectnya Estes itu aja. Yap. Dia kan nggak bisa mundur dengan cukup Dan mudah. mereka tetap Kadita, hero pick up. Kadita loh. Yap, ini dia. Oke. Ini menjadi pilihan dari masing-masing tim. Antara Onyx dan juga EVOS. Game kedua. Sesaat lagi akan langsung kita saksikan apakah ini akan menjadi 2-0 untuk Onyx. Atau ini akan menjadi 1-1 yang akan disamakan oleh EVOS Legends. Wow, ini cukup menarik tentunya karena kedua belah tim sama-sama kuat. Dan bahkan EVOS dengan first pick-nya mereka saat ini, mereka udah ngambil ke arah Joy terlebih dahulu. Mereka ambil juga Arlot yang kuat di area sisi XP lane ya. Apalagi ingat mereka bawa Eve. Yep. Yang kita tahu Hijume dengan Eve-nya. Ini reward manipulation yang bisa membantu dan bahkan bisa dibilang mendominasi tim fight untuk EVOS. Oke, kalau begitu sesaat lagi kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk melihat jalannya game yang kedua akan menjadi 1-1 atau 2-0. Tentunya cukup menarik ya. Yang harus kita saksikan nih Long. Apakah ini akan menjadi game untuk EVOS Legends atau justru dari Onyx? Kita lihat aja sesaat lagi Land of Dawn akan menjadi saksi dan memberikan jawabannya. Karena dari masing-masing jungler pun sudah bergerak untuk bisa melakukan farmingan walaupun sekarang di bagian dari purple buff yang dimiliki oleh EVOS mereka udah mendapatkan sedikit gangguan tapi masih ada Estes loh tadi. Iya ini Estesnya sih yang bakal jadi problem menurut aku. Karena gimana caranya mereka bisa numbangin Estes dan Sans. Memang punya MU bisa nggak copy juga ke arah seorang Dreams. Yap. Karena untuk sekarang Sansnya sendirian di area tersebut tapi masih ada Hijume, Void Crystalnya mulai maju lagi ada Effect Refine. Tapi Hijume pun harus mundur, Keyboy pergi ke area yang berbeda, Dreams masih bisa memberikan healingannya. Iya dan kita akan melihat tentunya seperti apa. Yap, sementara untuk sekarang Sans harus mundur dulu. Dreams pergi lagi ke tempat yang berbeda. Pertarungan antara Brans dan juga Cewek masih tetap berada di dalam laning yang sama. Akan seperti apa lagi nanti hasilnya kan untuk sekarang. Di bagian tengah mereka semua masih berkumpul dan juga masih belum mau melakukan apapun. Jadi buat kalian klaim skin terbatas gratis. Gratis, Gratis ya. Ini penampilan terakhir All Star. Jadi kalian jangan lupa untuk mengklaim skin limited edition gratis. Kalau kata Pak Pulung. Gratis. Gratis. Saya mau yang gratis. Siapa yang tidak ingin gratis ya? Dan Mia juga keren banget loh skinnya. Di depan juga tadi ada Mia tahu. Iya. Ada yang cosplay Mia. Masih kamu kenalan kan sama Mianya? Wah belum lagi. Nah, setelah ini kali ya. boleh. Tapi yang lebih keren lagi diskon 30%. Benar sekali. Dan ini dia. Sebuah serangan sudah mulai diperlihatkan oleh pemain dari Onyx di mana ada Turtle yang udah mulai diserap oleh Kairi. Tapi di tempat yang berbeda belum ada serangan yang akan dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Tapi Saikon perlahan tapi pasti udah mulai maju ke bagian depan. Hanya saja di dalam dirinya berhasil mendapatkan first blood. Dan itu menjadi pilih dari Bur yang memang benar-benar diambil. Tapi untuk Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Onyx. Hanya saja untuk Kairi efek tahunnya udah mulai keluar. Saikon mendapatkan sebuah damage yang begitu besar. Tapi masih bisa dibantu oleh Estes. Masih ada healing tentunya dari seorang Estes. Dan ini yang tadi udah kita bahas. Estes yang akan memperpanjang usia dari teamfight yang dibuka oleh EVOS Legends. Memang dari bootsnya tadi tumbang, tapi tas pun harus menjadi balasan. Dan Talents Prediction 2 suara untuk EVOS Legends. 4 suara menuju ke arah Onyx. Dan kali ini Dreams. Oke, Dreams tidak sempat untuk memberikan healingannya terhadap dirinya sendiri. Dan hilanglah sudah, tapi yang mendapatkan poin kill tersebut adalah Beatrix. Menurut aku itu mahal sih hitungannya. Karena posisinya memang cewek dan Hijume was. What itu dia efek tahunnya Hijume diserang habis-habisan. Dan Rockwave pun menyelamatkan pergerakan dari Keyboy. Tapi di bagian bawah coba kita lihat ada serangan dilakukan oleh 2 orang sekaligus. Tapi ternyata cewek masih berhasil untuk menggocek itu semua. Ini Dreams kayaknya nggak boleh jalan-jalan sendirian sih. Karena Dreams bisa aja diculik oleh pemain-pemain dari Onyx. Karena posisinya Sans ingat.
punya Arcane Shield yang bener-bener sakit banget damage-nya. Oke. Dan itu belum hitungannya Dreams ikut rotasi loh. Itu bakal beda cerita kalau mungkin Brans udah clear bawah, dia bisa untuk nge-pressure laning lainnya. Bareng sama pemain-pemain dari First Legends di area mid. Sementara untuk sekarang di bagian bawah ada sebuah pergerakan di mana untuk Keyboy-nya mencoba untuk bisa masuk ke bagian dalam, bisa mendapatkan ke arah Brans. Tadi terlihat ada satu Rainer Rapati pula, 3 player berkumpul di area tersebut. Mencoba untuk bisa mendapatkan beberapa player tapi ternyata belum bisa. Belum bisa. Tapi kamu bisa mendapatkan Samsung Galaxy A34 dan juga A54 5G hanya dengan 4.999.000 aja. Hihi, murah ya, terjangkau sekali teman-teman, dan kalian udah bisa memiliki satu device yang sangat mumpuni. Sana. Wah, itu dia. Sekarang Brans-nya harus mengeluarkan flicker. Memang benar-benar di zoning, tapi depannya berbeda. Boots menjadi korban lagi. Boots udah 2 kali berhasil langsung diamankan, tapi di bagian bawah ada benar-benar zoning yang dilakukan oleh pemain dari Onyx, di mana 3 player yang berkumpul. Keyboy masih berusaha untuk bisa bersembunyi di area tersebut. Udah ada sebuah aksi pancingan yang akan dilakukan, tapi Rockwave udah langsung dia keluarkan, dikejar oleh Tas yang ada di bagian belakang, tapi Tasnya harus mundur kembali. Ada orange buff yang masih bisa dia ambil. Iya, itu space create yang dilakukan oleh Keyboy karena Onyx mereka berhasil untuk mendapatkan objektif control yang kedua tanpa harus berbagi ke arah pemain dari First Legends. Dan Brans memang dipaksa untuk menggunakan flickernya karena posisinya dari Onyx mereka mau coba untuk pressure di area gold lane. Mereka mau cari space yang cukup banyak untuk cewek bisa dapetin platingan gold tadi di 5 menit pertama. Dan kalau kita ngeliat dari item in game by Dunia Games yang dimana memang cewek memegang 3.000 hampir 4.000 bahkan sekarang. Berbeda 800 dibandingkan dengan Brans di 5 menit yang pertama. Dan Brans belum jadi satu item yang bisa dibilang ini komplit ya. Karena posisinya dia cuma ambil Fury Hammer untuk penetration di awal. Ngepok dengan adanya poke damage yang dimiliki oleh seorang Brand. Sementara dari cewek udah fokus untuk dapetin satu buah Blade of Despair. Untuk mendapatkan high damage, high physical damage yang dimana tentunya dengan cewek kita tahu dia memiliki 3 senjata, bisa ngepok juga ke arah seorang Brands-nya. Oke, sementara untuk Kairi udah mulai maju ke depan. Dreams benar-benar menjadi target utama karena Dreams adalah dokter keliling untuk rekan-rekannya. Doling dia. Doling. Dokter keliling. Dokter keliling. Healing. Healing. Heal keliling. Ini healing keliling. Siapa yang mau healing sama Dreams? Kairi masuk tadi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legend, tapi masih belum berhasil untuk bisa memberikan gangguan terhadap purple buff-nya. Hanya saja Dream. Oh, Keyboy. Hampir saja, dan Dream pun sudah mempop up dari ultimate yang dimiliki. Dreams sudah ketahuan tidak akan ada satu buah ultimate, di mana untuk kali ini mereka semua mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player, dan Brans menjadi korbannya. Tidak ada backupan sama sekali dari beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend, karena untuk kali ini Tasnya baru mulai maju ke bagian depan. Tasnya mencoba untuk bisa memberikan damage ke arah beberapa player, tapi ternyata itu pun tidak memberikan impact apapun. Wow, lihat pemain-pemain dari Onyx mereka memegang 4.000, 3.800 sejauh ini dari gold differences-nya dengan hanya 2 turtle saja. Dan kalau kita ngeliat dari emblem memang lagi-lagi perbedaan dengan adanya Brody dan juga Patrick di sini, yang dimana mungkin Patrick akan lebih berfokus terhadap physical damage-nya. Waduh, sakit banget. Dan itu adalah sebuah combo yang begitu baik, gimana Rockwave disambung Rainer Apati. Ini aku bilang Dreams udah nggak bisa sendirian. Sama posisinya kayak Keyboy waktu di game pertamanya. Keyboy kalau sendirian dia bisa keculik. Tapi Oke, stance-nya udah berubah menjadi Arlo, tapi langsung dikipas ke dalam satu area. Hijume mencoba untuk bisa memberikan ke damage karena beberapa play, tapi Sans mencoba untuk langsung kabur ke arah berbeda. Sans yang masih selamat, Saikon gagal untuk bisa mendapatkan Sans, dan Sans beserta pemain-pemain Onyx hanya menumpalkan Keyboy saja. iya, dan 40. Keyboy doang loh. Oke, tapi Cyclops. Wah, di tempat berbeda. Oke, Kairi mau pergi ke arah mana nih Kairinya? Sedikit lagi, dan efek taunt dia hampir saja bisa mendapatkan karena Saikon. Untung lah Jimomo, Iya, untung dan banget. Untungnya juga masih ada Dreams tentunya yang akan memberikan backup heal keliling. Yang dimana Kairi dia tahu dengan adanya Dreams di belakang pemain-pemain dari First Legends, dia nggak mau keluarin resource skill yang begitu banyak. Yep. Dia nggak mau waste skillnya terlalu banyak, jadi dia mendingan mundur. Karena posisi dari cewek tadi juga sempat untuk dikejar sama Tas. Itu hampir loh tadi beberapa player yang dimiliki oleh Onyx juga bisa didapatkan. Beberapa player dari EVOS juga bisa didapatkan. Tapi ternyata mereka semua harus mundur teratur kembali. Dan sekarang mereka sudah mulai berkumpul. Harusnya kalau kita lihat dari minimap ya. Udah masuk menit segini, mereka semua udah mulai berkumpul. Mereka punya Estes, mereka manfaatkan itu.
Ya, dan masalahnya sekarang Onyx mereka juga udah mulai grouping di menit yang ke-8 kali ini. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk mabar pakai battle emote biar makin seru tentunya. Dan kalian punya kesempatan untuk beli sekarang juga karena akan tersedia sampai tanggal 30 Juni 2023. Oke, sementara untuk sekarang coba lihat 1, 2, 3 hero ini dimiliki oleh EVOS Legend ada di bagian tengah. Brands benar-benar di babysit. Brands harus dibuat kaya. Harus. Harus banget sih karena posisinya menurut aku EVOS Legend mereka kalau team fight 5 mereka kuat banget. Mereka punya reward manipulation, mereka punya high ground, mereka punya efek healing yang bisa memperpanjang team fight dari EVOS Legends. Dan posisi dari Brands ini harusnya cukup free karena Cyclops akan berfokus ke arah belakang. Tas juga bakal langsung loncat ke arah belakang. Posisi dari Suns dan juga cewek ini cukup berbahaya. Tapi masalahnya Dreams harus bisa menjaga Brands. Yep. Jadi jangan sampai Brandsnya gampang keculik. Dan Sementara, itu bisa dibantu dengan satu buah reward manipulation. ini Boots terang-terangan loh flankingnya, tapi Kiboy ketahuan dengan efek konsil yang dia miliki. Siapa lagi yang akan menjadi korbannya? Psycho harus mundur teratur terlebih dahulu. Ada satu reward manipulation langsung dikeluarkan, di mana Sanyo tadi langsung mengcopy ke arah dari Yip. Hanya saja untuk sekarang ada sebuah healingan yang langsung diberikan oleh Estes kepada beberapa pemain yang dimiliki oleh EVOS Legend. Tapi di mana saja pemain EVOS Legend berkumpul, mereka Onyx nih kayak tahan dulu aja. Tahan dulu aja, entar dulu aja. Iya, karena mereka tahu kalau mereka nggak bisa nyulik ke arah Dreams atau ke arah Brand, ini akan jadi tim fight yang mungkin sia-sia juga untuk Onyx. Karena posisinya mereka harus bisa main objektif dengan ngebawa Masya di tangan Boots. Kita tahu split push dari Onyx begitu kuat. 7.000 sejauh ini di menit ke-10, Onyx masih memegang penuh dengan perbedaan network yang begitu jauh. Dan bahkan terlihat dari item in-game by Dunia Games. Yang dimana ini kedua god laner Brands dan juga cewek terpaut uang yang cukup jauh. Wah. Dari cewek udah dapetin Hunter Strike juga, udah dapet Malefic Rod untuk attack penetration-nya. Itu networknya Jimomo 8.600 berbanding 5.800. Betul, sementara Brands baru aja mengantongi satu buah pedang Blade of Despair. Itu gak cukup. Ini gak bakal cukup sama sekali. Belum lagi tidak adanya attack speed di dalam tubuhnya. Hanya saja Kiboy. Kiboy pun langsung menghilang dan ada sebuah ultimate langsung dikeluarkan. Tapi Dreamsnya berhasil langsung dihancurkan. Tasnya pun berhasil menjadi korban ketidak. Tapi tasnya berhasil kabur dari area tersebut. Di mana untuk beberapa player dari Onyx hampir saja bisa mencengkram ke arah tas. Dan untungnya Onyx masih bisa dapetin trade-nya. Hijume terkipas punggungnya. Buset dah. Dingin itu. Kayak panggung J-Expo ya, dingin dah. Di sini dingin tapi keadaannya memanas ya Pak Pulung ya. Dan untung yang tadi aku bilang, Onyx masih sempat dapetin trade-nya ketika mereka kehilangan Kiboy. Mereka masih bisa untuk dapetin Dreams juga. Jadi gak terlalu sia-sia dan bisa dibilang gak terlalu rugi-rugi banget untuk Onyx. Karena mereka hanya kehilangan romernya dari kedua belah tim. Yap, ada reward manipulation lagi. Suns-nya mengambil dari Hijume. Sekarang ada pergerakan dari Boots yang memang memancing di area tersebut. Memancing, bener-bener memancing habis-habisan Jimomo. Iya dipancing dari segi mentalitas, dari segi emosi, jiwa raga ya itu semua sama Boots ya. Semua dilakukan oleh Boots, tapi tadi tidak ada yang terpancing sama sekali, tidak ada yang mau keluar dari pekarangan area defense-nya. 9,9. Kah, itu adalah jarak dari network yang mereka milikin sekarang. Iya, tapi ingat, satu team fight mungkin bisa merubah segalanya untuk EVOS Legends. Tapi mereka harus benar-benar team fight yang aku bisa bilang ini komit untuk ngasih space ke arah Brands. Benar. Karena posisinya Kiboy juga bisa nyulik ke arah Brands. Dan ingat, dari tadi Suns ini nge-copy-nya ke arah reward manipulation. Jadi gak hanya Hijume yang punya reward manipulation, gak cuma Hijume yang bisa megangin kaki-kaki dari pemain Onyx. Onyx pun bisa megangin pemain-pemain dari EVOS Legends. Ini Onyx udah super kuat banget loh masalahnya. Strong banget, ini strong banget. Bisa dibilang cukup mendominasi ya. Di menit ke-12 perbedaan networknya 10.000. Yap. Dan levelnya juga kelihatan jauh banget. Belum ada outer turret pun yang hancur untuk Onyx loh. Entah itu di atas, entah itu di bawah, entah itu di tengah. Mereka semua masih anteng. Sekarang Lord udah dipastikan kemungkinan besar tidak akan ada kontes. Kamu lihat, Brands level 12, cewek level 15. Itu perbandingan goldnya jauh, perbandingan dari atributnya jauh, perbandingan dari leveling up-nya juga jauh. Iya, dan bahkan mungkin sekarang dengan buff orange yang dipegang cewek, ini bakal makin sakit lagi damage-nya. Bisa jadi dia one hit aja nih ke arah beberapa player, bisa jadi. Iya, ke arah Dreams mungkin kali ya. Yang bisa langsung one hit hilang kena Renus apati. Itu siapa yang cita-citanya ditembak cewek? Aduh, Kalau Kairi kan udah punya pacar ya.
Suns punya Holy Crystal, cewek punya Hasclaw. Waduh. Akan semangat berbahaya sekali dan ini dia in-game equipment by Dunia Games sih, Mama. Iya, lihat Holy Crystal yang dipegang sama Suns menambahkan 35% magic damage. Tentunya ini bakal sakit lagi ketika reward manipulasi dibuka oleh Suns. Yap, oke, udah mulai maju Boots-nya. Boots? Mencoba untuk memancing, tapi Brands-nya benar-benar kehilangan begitu banyak darah di mana. Boots masih pede sendirian, Boots-nya masih bisa balik ke arah rekan-rekannya. Hanya saja Suns di bagian belakang langsung dikejar habis-habisan oleh Lethal, di mana ada tas-tas yang dia lakukan. Benar-benar memancing, benar-benar mereka mendominasi. Onyx begitu kuat dan ada flag yang dilakukan, kena ke arah berapa melahirkan, tapi ternyata tidak. Dia balik arah lagi, Keyboy-nya pergi ke arah berbeda, dan Rockman dikeluarkan, dan Boots tahun depan memori berhasil masuk ke dalam tubuh dari Boots. Terlalu overcommit sepertinya dari pemain-pemain Onyx mencoba untuk menculik langsung ke arah lini backline. Memang bukan hal yang salah, tapi masalahnya ingat, mereka memang udah bisa dapetin turret base di area atas dan di area bawah. Tapi ingat, di depan matanya masih ada base yang damage-nya lebih sakit lagi. Jadi ketika memang Boots udah punya 3 HP bar, tapi kalau kecicil sama base turret, kecicil sama pemain-pemain dari Force Legends, ini tentunya Boots juga akan mulai rontok gitu loh. Itu HP-nya Kairi berapa banyak itu ya? Coba nih ntar kalau kita lihat Kairi ya, kita lihat HP-nya, itu udah kecil-kecil banget penggarisnya. Itu penggaris 30 cm lah. Oh ini ya? Iya. Wah, ini Panjang kayaknya panjang. kayak 1, 2, 3, 4, 5. rasa cintanya kepada pacar. Bede, sepanjang. Jalan kenapa jadi lagu? Kenapa malah jadinya? Sepanjang jalan kenangan. Itu Iya. lagu ya Kowawa, jangan kamu bawa ke sini. Aduh. Jadi ketahuan umurmu sama kayak Kowawa. Tipis kita beda. Dan kita ngeliat untuk item in game, di Yap. menit yang bisa dibilang ini udah menuju ke arah mid to the late game. Dan kesempatan dari Brands kali ini, mungkin dia udah dapetin beberapa item penetration seperti adanya Malefic Roar. Tapi lihat, Suns di sini juga lagi proses kayaknya bakal ngebikin ke arah, entah itu mungkin dia mau bikin ke arah Winter Truncheon, Yap. biar dia lebih safe juga. Dan atau mungkin kalau misal dia mau bikin ke arah Genius itu juga bisa. Atau mau yang lebih jahat lagi sekalian Bloodwing Bloodwing aja. saja sekalian. Kena langsung ke arah dari Brands. Brands yang bisa bertahan tapi tidak. Brands yang berhasil langsung dihancurkan. Bahkan Kairi. Kairi langsung maju ke bagian depan tapi Kairinya kehilangan immortal. Tidak, karena Kairinya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Saikon berusaha untuk bisa mundur ke bagian dalam dari pekarangan base yang dia miliki. Dan mereka masih bisa bertahan 1-1. Marksman untuk jungler. Iya, meskipun kita tahu 15 detik lagi Lord akan muncul. Lord yang ketiga. Tapi ingat Kairi juga akan muncul dalam waktu 20 detik saja. Dan ini harus dipaksa tim-fightnya oleh Force Legends. Oke, Suns-nya hampir lagi. Suns benar-benar kehilangan banyak HP-nya. Tapi untung, buat kesekian kalinya dia berhasil selamat, Ci. Iya, dan ini kesempatan untuk Force Legends kalau mereka mau coba untuk melakukan kontes ke area Lord-nya. Tapi masalahnya Onyx pun tidak akan melepaskan kesempatan itu. What? Dreams-nya berhasil diambil. Mereka tidak punya backupan HP tambahan. Dan ini adalah kesempatan untuk Onyx bisa menguasai lagi ke arah Lord tersebut. Tapi Saikon mulai maju ke bagian depan. Siapa lagi yang akan menjadi korban yang akan datang? Sudah mengalihkan lagi karena ultimate yang dimiliki. Tapi Suns-nya akan berubah juga menjadi tas. Sesaat lagi akan ada gangguan yang begitu berarti. Mana Boots-nya langsung aja ke garu-garu ke arah Ijume. Tapi Ijume berusaha untuk kabur ke bagian belakang. Dan juga Boots-nya berhasil dihancurkan. Tapi Radar abadi dari cewek masuk ke dalam tubuh dari Arlott. Dan teamfight yang ditahan sama Onyx selama beberapa detik ketika Kairi menuju dari area base ke area Lord-nya, itu dimenangin sama Onyx. Mereka kehilangan 2 pemain terlebih dahulu. Dreams gak ada di sana dan tiba-tiba Psychots hilang. Yap. Meskipun mereka akhirnya harus bertukar, tapi Boots lihat Waduh, time-nya bener-bener lama banget tadi. Sakit banget loh itu. Dreams terkena beberapa dan Keyboy! Again and again. Rock Web-nya di depannya berbeda. Suns berhasil mendapatkan langsung pergerakan atas. Di mana sekarang? EVOS Legend aja ada 2 orang saja. Apakah mereka akan bisa lagi mendapatkan sebuah kemenangan dari Onyx? Ataupun Onyx lah yang akan menghancurkan mereka? Kita lihat sesaat lagi. Mereka masih ditungguin aja Cimomo. Oke, tapi kali ini Lord-nya sudah mulai masuk dan Onyx punya kesempatan yang besar untuk end game ini. Oke, Lord-nya sudah bergerak ke bagian bawah. Lord-nya digiring ke bawah. Ada FL langsung dikeluarkan. Tapi Ijume kali ini langsung aja meluangkan ke arah Rock ataupun ke arah dari Riwa Bangsa yang dimiliki. Tapi cewek bikin lagi HP bisa berubah. Ada HP tambahan masuk ke dalam tubuhnya. Onyx menggila. Pemain-pemain dari Onyx yang harusnya bisa tumbang dikejar oleh pemain-pemain dari Force Legends, tidak tumbang sama sekali. Suns bertahan, cewek berfokus terhadap objektif base-nya. Dan bisa dibilang ini pemain-pemain dari Onyx begitu luar biasa. 2-0 diamankan oleh Onyx. Dan EVOS ternyata meskipun mereka ngebawa Estes, ngebawa Joy, belum bisa untuk mendapatkan poin kemenangan di game yang kedua.